Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman ya, sehingga kita semua bisa kembali lagi menuntut ilmu ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Oke, melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu kompetisi dalam kebaikan ya, kemudian ada juga ketaatan ya, taat pada aturan. Oke, kita langsung lanjut aja kepada peta konsep ya. Ini yang kemarin yang sudah kita simak mengenai bagaimana ketaatan ya, taat pada aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan ya. Dan hari ini kita masuk kepada etos kerja ya. Jadi kita akan menganalisis dan memahami bagaimana Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Langsung aja kita masuk kepada materinya. Nah, makna dari etos kerja. Apa sih makna dari etos kerja? Etos kerja sendiri adalah berarti bahwa semangat dan berusaha untuk bisa melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi seorang muslim itu haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Jadi ketika kita saat ini sedang berusaha gitu ya di kehidupan dunia gitu ya, dan nantinya kita tentu akan kembali kepada Allah dan kita pasti akan menemukan dunia yang sesungguhnya gitu ya, tempat yang sesungguhnya yaitu akhirat. Nah, di sini Allah telah memerintahkan kita sebagai seorang muslim bahwa kepentingan yang ada di dunia dan kepentingan yang nantinya akan kita hadapi di akhirat itu haruslah seimbang gitu ya, bukan hanya mengutamakan kehidupan di akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupan kita saat ini, yaitu kehidupan kita di dunia gitu ya. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, maka kita wajib untuk berusaha, bekerja gitu ya, bekerja semaksimal mungkin, dan bekerja itu adalah sebagai suatu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikannya gitu ya, dan untuk memenuhi kebutuhan kita di kehidupan dunia ini gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Itu jadi sudah jelas ya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang menyampaikan bahwa Allah itu telah menganugerahkan kepada kita semua untuk senantiasa memberikan kebahagiaan ya, baik itu di akhirat maupun tidak melupakan kebahagiaan dan kenikmatan di dunia. Maka kedua hal tersebut harus seimbang gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ini di dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Terlebih dahulu saya bacakan untuk ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Jadi di dalam Quran surat At-Taubah ini
telah menegaskan bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Di sini telah jelas bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu ya. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin ya. Maka lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 di sini sudah ada beberapa lingkaran yang berwarna yang mengartikan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat hukum tajwid Al-Qur'an ya, teman-teman ya. Di sini bisa kita simak bareng-bareng ya. Kita perhatikan, kita analisis satu-satu. Yang pertama, di lingkaran yang pertama ini adalah hukum bacaan mad tabi'i, di mana wa qul ya'malu ya. Jadi dhammah bertemu dengan wawu sukun ya. Itu menandakan bahwa mad tabi'i. Kemudian selanjutnya fasayarallahu ini menandakan hukum bacaan tafkhim ya. Jadi sebelum lafaz Allah itu terdapat harokat fathah ya, yang menandakan bahwa ayat ini harus dibaca tebal gitu ya. Jadi fasayarallahu gitu ya. Jadi dibaca tebal. Kemudian apa sih bedanya dengan tarqiq? Kalau tafkhim itu dibaca tebal, kalau tarqiq yaitu dibaca tipis ya. Apa yang menandakan bahwa hukum bacaan itu tarqiq? Kalau tarqiq itu sebelum lafaz Allah itu ada harokat kasroh ya. Kalau tafkhim sebelum lafaz Allah itu ada harokat fathah atau dhammah ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi pada lingkaran yang berwarna merah, yaitu amalukum wa rasuluh ya. Amalukum wa rasuluh. Jadi mim sukun bertemu dengan wawu, yaitu menandakan hukum tajwid Al-Qur'an idhar syafawi ya, dimana mim sukun bertemu dengan huruf idhar syafawi ya, huruf selain mim ya, huruf selain mim dan ba ya. Jadi bertemu dengan huruf wawu, hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Kemudian selanjutnya sebelahnya lingkaran yang berwarna hijau, yaitu menandakan mad tabi'i. Jadi dhammah bertemu dengan wawu sukun ya, mad tabi'i. Kemudian selanjutnya lingkaran berwarna kuning, yaitu hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah ya, alif lam qamariyah. Jadi alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Jadi lamnya itu dibaca jelas ya, teman-teman ya. Wal mu'minun ya. Jadi lamnya dibaca jelas ya, teman-teman ya. Kemudian lingkaran yang berwarna biru sebelahnya, yaitu menandakan adanya hukum bacaan mad arid disukun ya, karena berhenti ya. Wal mu'minun ya. Dan mad arid disukun ini adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi ini menandakan hukum bacaan tajwid mad tabi'i. Jadi dhammah bertemu dengan wawu ya. Wasaturadduna ya, dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian selanjutnya ini ada lingkaran berwarna abu-abu ya, yang menandakan bahwa terdapat hukum bacaan tajwid, yaitu alif lam qamariyah. Jadi alif lamnya dibaca jelas ya. Alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf gha ya, ghain ya. Ila alimil ghaibi. Jadi lamnya dibaca jelas ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi pada lingkaran selanjutnya, ini yang berwarna merah, yaitu menandakan adanya hukum tajwid Al-Qur'an alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak dibaca ya. Jadi alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf shin ya. Shin ya. Jadi wasyahadah. Jadi alif lamnya tidak dibaca jelas, jadi langsung masuk ke dalam huruf shinnya ya. Langsung wasyahadah gitu ya, teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi sebelahnya ini lingkaran yang berdekatan, yaitu mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif ya. Kemudian selanjutnya, nah ini lingkaran yang berwarna hijau, yaitu adalah
Apa nih teman-teman? Ikhfa syafawi. Jadi mim mati bertemu dengan ba ya. Nah, mim mati bertemu dengan ba itu menandakan ikhfa syafawi. Kemudian sebelahnya lingkaran yang berwarna biru itu adalah mat tabi'i. Jadi fathah bertemu dengan alif. Kemudian selanjutnya lagi masih ada dua lagi ya. Ini dua lingkaran terakhir, yaitu lingkaran yang berwarna abu-abu menandakan hukum tajwid. Wah, di sini ada dua ya teman-teman ya. Ada dua bacaan, ada dua hukum tajwid Al-Qur'an di dalamnya, yaitu kuntum ta'malun ya. Kuntum ta'malun. Jadi nun mati bertemu dengan ta itu adalah hukum tajwid. Hukum tajwidnya adalah ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati bertemu dengan ta ya. Ta itu adalah salah satu huruf ikhfa ya. Dibacanya gimana? Dibacanya berdengung. Jadi kuntum ya, kuntum. Kemudian sebelahnya lagi mim mati bertemu dengan ta itu adalah idhar syafawi, karena mim mati bertemu dengan ta ya, idhar syafawi. Jadi mimnya dibaca jelas ya. Kemudian yang paling terakhir itu ada mat arid lisukun. Kenapa mat arid lisukun? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan gitu ya. Mat tabi'inya di mana? Mat tabi'inya ada di dhammah bertemu dengan waw. Kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan adalah huruf nun ya, teman-teman ya. Jadi dibacanya panjang ya. Ta'malun gitu. Oke. Sampai sini teman-teman sudah bisa membedakan ada apa aja sih di dalam hukum tajwid Al-Qur'an ya, di dalam ayat 105 Quran surat At-Taubah ya. Nanti teman-teman bisa dibaca berulang ya dan dipahami dengan seksama ya, dipahami lagi. Kemudian kita bisa lanjut. Nah, di sini ada rincian dari hukum tajwid Al-Qur'an yang ada di Quran surat At-Taubah ayat 105. Teman-teman nanti bisa langsung baca aja ya dan analisis satu-satu nih. Kira-kira yang tadi sudah disebutkan sama atau tidak gitu ya. Oke, kita langsung lanjut. Setelah kita memahami apa hukum tajwid yang ada di Quran surat At-Taubah ayat 105, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya arti kata atau kalimat dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, di sini ada beberapa kata atau kalimat ya di dalamnya. Yang pertama itu wakul, artinya dan katakanlah ya. Wa itu dan, kul itu katakanlah ya. Kemudian a'malu itu artinya bekerjalah kamu. Kemudian fasayarallahu artinya maka Allah akan melihat ya. Kemudian amalakum itu artinya pekerjaanmu. Kemudian warasuluhu dan begitu juga rasulnya. Kemudian wal mu'minuna dan orang-orang mukmin ya. Wal mu'minuna wasaturadduna dan kamu akan dikembalikan ya, artinya. Kemudian ila itu artinya kepada Allah ya. Kemudian alimil ghaibi yang maha mengetahui yang gaib ya. Kemudian selanjutnya wasyahadati artinya dan yang nyata. Kemudian fayunabbiukum ya. Fayunabbiukum itu artinya lalu diberitakannya kepadamu. Kemudian bima kuntum apa yang telah kamu ta'malun itu artinya kerjakan ya. Jadi nanti teman-teman bisa pahami kembali ya apa sih arti kata atau kalimat yang ada di Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian kita lanjut, apa sih kandungan atau pokok bahasan dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, yang pertama yaitu perintah beramal dan bekerja. Nah, ya, di sini sudah jelas bahwa di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 Allah telah memerintahkan kita untuk bekerja gitu ya. Allah
untuk memerintahkan selain dengan melakukan amal soleh gitu ya selama di dunia, Allah juga memerintahkan kita untuk bekerja gitu ya. Kenapa harus bekerja? Karena untuk menyeimbangkan kebutuhan ya yang ada di dunia gitu ya, dan Allah akan membalas semua apa yang telah kita kerjakan gitu ya. Kemudian yang kedua, Allah melihat amal hambanya ya. Sebagaimana kita tahu Allah itu senantiasa bersama kita gitu ya, dan Allah telah memerintahkan malaikat gitu ya untuk senantiasa mencatat apa yang kita lakukan gitu ya, baik itu amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk gitu ya. Dan di sini telah ditegaskan bahwa Allah itu melihat setiap amal perbuatan hambanya gitu ya. Oleh karena itu dengan hal ini gitu ya, kita ditegaskan untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi ketika kita teringat gitu ya bahwa kita lelah dalam melakukan suatu kegiatan gitu ya, percayalah bahwa apa yang telah kita lakukan ini tentu akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik kepada kita gitu ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan tentunya dengan niat yang baik itu tentu sudah dicatat sebagai ibadah gitu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah seluruh amal akan dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam poin ketiga ini juga sebagai peringatan kepada kita semua bahwa kita hidup di dunia ini, setiap apa yang kita lakukan gitu ya, baik itu kita melakukan amal perbuatan baik, amal perbuatan buruk, atau kita melakukan suatu pekerjaan gitu ya, baik itu pekerjaan yang ada di perusahaan gitu ya, di kantor maupun pekerjaan-pekerjaan di luar perusahaan gitu ya, di luar keterikatan gitu ya, baik itu pekerjaan di rumah atau pekerjaan sekolah gitu ya, itu semua pasti akan dipertanggungjawabkan gitu ya, karena setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya gitu. Oleh karena itu kita harus senantiasa melakukan perbuatan yang baik di dunia untuk bekal kita di akhirat kelak gitu ya. Kemudian jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal, bekerjalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, maka jauhilah gitu ya. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal, sungguh tidak ada artinya gitu. Jadi di sini ditegaskan kembali bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal itu yang harus dilakukan gitu ya, untuk setiap umat muslim gitu ya, dan untuk setiap umat manusia yang ada di bumi gitu ya. Karena pekerjaan yang kita lakukan gitu ya, nantinya akan berdampak baik atau buruknya kepada kehidupan kita di dunia gitu ya. Karena tentu dengan bekerja sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, tentu pasti nanti akan mendapatkan suatu keberkahan gitu ya, suatu keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita gitu ya. Dan ketika kita melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang tidak baik dan tidak benar, itu tentu tidak dibenarkan gitu ya. Dan oleh karena itu maka jauhilah, jangan sampai jika sudah melakukan gitu ya, nanti di kemudian hari pasti baru menyesal gitu ya, karena sungguh ini semua tidak ada artinya. Oleh karena itu bekerjalah sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya gitu ya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan niatkan bahwa ini semua adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih etos kerja seorang muslim ya? Yang pertama yaitu memilih pekerjaan yang halal. Dalam poin pertama ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ya, ketika teman-teman sudah lulus gitu dari sekolahnya gitu kan, nanti untuk teman-teman yang ingin langsung bekerja gitu ya, tentu ini hal yang paling utama yang harus diperhatikan, memilih jenis pekerjaan ya. Jadi apa sih pekerjaan yang nantinya akan teman-teman pilih, yang nantinya akan teman-teman kerjakan gitu ya, halal atau haram gitu ya. Dan di sini ditegaskan kembali bahwa setiap
muslim harus memilih pekerjaan yang halal gitu ya, harus memilih pekerjaan yang halal, karena pekerjaan yang haram itu adalah suatu pekerjaan atau tindakan yang Allah murkai gitu ya, yang Allah tidak suka gitu. Oleh karena itu kita setiap muslim harus memilih pekerjaan yang halal gitu. Dan tentunya dengan kita memilih pekerjaan yang halal ini, semua keberkahan akan terus datang kepada kita gitu ya, gitu. Jika kita memilih suatu pekerjaan yang haram, maka semua keberkahan itu tidak sampai kepada kita gitu, karena Allah saja tidak menyukainya gitu ya. Bagaimana dengan semua yang sudah kita lakukan gitu, tentu tidak ada artinya gitu. Oleh karena itu poin yang paling utama di sini adalah memilih pekerjaan yang halal ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu bekerja dengan niat yang baik gitu ya. Dan niat ini tentu harus teman-teman perhatikan gitu ya. Ketika teman-teman sudah memilih pekerjaan yang halal, maka perbaikilah niat kalian gitu kan. Jangan sampai teman-teman sudah memilih pekerjaan yang halal tapi niatnya tidak baik gitu, ataupun sebaliknya, kita memilih pekerjaan yang haram dengan niat yang baik gitu. Contohnya seperti apa? Seperti ketika ada seseorang yang niatnya baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, untuk membiayai sekolahnya, untuk memberikan makanan, asupan gizi untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, tapi dengan jalan pekerjaan yang haram gitu ya. Pekerjaan yang haram contohnya apa? Seperti mencuri gitu ya, kemudian berjudi dan lain sebagainya. Dan itu adalah contoh yang sangat-sangat tidak dibenarkan gitu ya. Maka teman-teman di sini 2 poin pentingnya adalah memilih pekerjaan yang halal dengan niat yang baik. Tentu utamanya adalah bekerja dengan niat yang baik dan memilih pekerjaan yang halal. Selanjutnya, mengerjakan kewajiban sebelum meminta hak. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman sudah melakukan suatu perjanjian gitu ya, atau keterikatan antara teman-teman dengan suatu perusahaan atau perkantoran gitu, tentu sebelum melakukan pekerjaan tuh pasti kan ada akad gitu ya, ada perjanjian bahwa teman-teman diinformasikan bagaimana sistem penggajiannya gitu ya, bagaimana sistem pekerjaan yang harus teman-teman lakukan gitu ya, bagaimana tata caranya dan sebagainya. Dan itu tentu kewajiban-kewajiban yang nantinya teman-teman harus lakukan gitu dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Oleh karena itu, semua kewajiban itu harus dilakukan dengan maksimal gitu, tanpa sebelum meminta hak lebih dulu. Hak ini maksudnya adalah meminta hak-hak yang nantinya akan diberikan kepada perusahaan gitu. Jadi kita sebagai umat muslim tidak bisa meminta suatu hak tersebut diberikan di awal sebelum kita melakukan suatu kewajiban tersebut gitu ya. Itu tidak dibenarkan gitu. Oleh karena itu bekerjalah atau melakukan suatu kewajibanlah sebelum meminta adanya hak gitu. Oleh karena itu dan inilah poin yang harus teman-teman juga perhatikan gitu ya, ketika nanti teman-teman sudah terjun langsung di dunia kerja gitu. Dan ketika kita sudah taat pada aturan, taat pada kewajiban gitu ya, senantiasa memaksimalkan kewajiban yang nantinya harus dijalani gitu, tentu akan ada respon atau timbal balik yang sangat baik dari pihak perusahaan gitu. Oleh karena itu, nah disinilah sikap juga akan mempengaruhi gitu, ketika kita bersikap baik gitu ya kepada perusahaan. Nah ini salah satu etos bekerja ya, etos kerja yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir, bekerja dengan adab ya, ikhlas, kuat, amanah, maksimal, dan patuh pada aturannya. Seperti tadi sebelumnya sudah kita simak bagaimana mengerjakan suatu kewajiban sebelum meminta hak, itu juga sebagai aturan ya, yang harus teman-teman perhatikan. Dan ketika kita bekerja, kita harus memaksimalkan apa yang kita lakukan gitu ya, baik dari sisi sisi sikap gitu ya, kemudian dari suatu pekerjaan fisiknya gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita ikhlas untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.
Nah, ketika kita sudah ikhlas melakukannya, maka semua akan terasa ringan dikerjakannya gitu ya, teman-teman. Kemudian harus kuat. Kuat di sini adalah kuat fisik, kuat mental gitu ya. Dan kemudian amanah ya. Kemudian amanah ini maksudnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang diarahkan gitu ya, dan harus diselesaikan dengan baik gitu ya. Ketika ada target-target mungkin teman-teman yang nantinya akan diberikan oleh setiap perusahaan, nah itu teman-teman harus kerjakan sampai selesai. Nah itu yang dimaksud dengan amanah gitu ya. Kemudian maksimalkanlah usaha teman-teman gitu ya. Berikanlah apa yang sudah teman-teman lakukan secara baik gitu. Kemudian patuh pada aturan baik dari aturan yang telah diberikan dari perusahaan gitu ya, aturan-aturan yang sudah memang Allah dan Rasulnya terapkan ketika kita sudah terjun langsung di dalam suatu pekerjaan gitu. Kemudian selanjutnya, nah apa sih perilaku dari etos kerja? Yang pertama yaitu meyakini bahwa dengan kerja keras pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjadda wajadda ya. Siapa yang giat pasti akan dapat gitu ya. Jadi ketika kita sudah meyakini dengan suatu perilaku yang baik gitu ya, memaksimalkan, bekerja keras, dan Allah pasti akan memberikan apa yang terbaik gitu ya, karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Nah ini prinsip yang perlu teman-teman tanamkan di dalam diri teman-teman ketika nanti sudah terjun di dalam dunia pekerjaan, yaitu mulai dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri. Jadi boleh melihat orang lain tapi lihatlah sisi positifnya gitu, jangan lihat sisi negatifnya, dan jangan pesimis gitu, harus optimis apa yang nantinya pasti akan teman-teman lakukan dan teman-teman pasti akan bisa melakukannya gitu ya. Kemudian mulai dari yang terkecil. Nah, ketika kita memulai sesuatu, mulailah dari yang paling terkecil gitu ya. Maksimalkanlah dari suatu yang kecil itu gitu, nantinya akan terus berkembang dan akhirnya nanti akan bisa menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Dan kemudian mulailah dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan dilakukan nanti-nanti gitu ya. Ketika kita ada tugas atau dan lain-lain, itu harus dilakukan sekarang, harus dilakukan ketika teman-teman dikasih kewajiban tersebut gitu. Jangan ditunda-tunda, karena itu sama saja membuang waktu teman-teman gitu ya. Maka ini yang perlu teman-teman tanamkan gitu ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Dan yang terakhir adalah perilaku pantang menyerah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, ketika kita sudah mulai lelah gitu ya, letih gitu dalam melakukan suatu pekerjaan atau dalam mencapai target gitu ya dalam hidup kita, ingatlah bahwa ini semua kita lakukan tentu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan suatu ibadah gitu ya. Dan di sini juga sebagai motivasi agar kita tidak cepat untuk menyerah gitu ya. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu ya. Dan Allah tentu akan membantu setiap hambanya yang kesulitan gitu ya. Dan di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu ya. Allah telah berfirman ya, di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Oleh karena itu Allah itu pasti akan memberikan apa yang terbaik untuk kita sebagai hambanya. Apalagi hambanya yang mudah untuk berusaha dan memaksimalkan setiap perbuatan yang dilakukannya gitu ya teman-teman ya. Jadi nah, untuk closing statementnya ini teman-teman bisa lihat hadis ya. Rasulullah bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya.
walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144 dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita sebagai umat Islam harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan tempuhlah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki, gitu ya. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah Allah berikan, sudah Allah tempatkan, sudah Allah berikan porsinya kepada setiap hambanya, gitu ya. Di sini telah ditegaskan, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Jadi di sini setiap hamba itu sudah ada porsi rezeki yang telah Allah berikan, gitu ya. Oleh karena itu usaha itu adalah hal yang wajib yang perlu kita lakukan. Hasil itu semua ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah, tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki dan carilah rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini mengenai etos kerja. Semoga teman-teman bisa merealisasikan apa yang telah teman-teman dapat dari materi ini, kemudian teman-teman juga dapat memahaminya dengan baik. Nah, mungkin nanti sekiranya kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh nanti langsung diskusikan di Google Classroom ya teman-teman ya. Dan nanti ada tugas untuk hari ini, tugasnya sedikit aja gitu ya. Jadi untuk melihat kira-kira teman-teman sudah paham belum mengenai apa materi dari etos kerja. Dan insya Allah nanti mungkin tugasnya mengenai mufrodat atau arti kata atau kalimat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti perhatikan arti kata atau kalimat yang sudah ada di slide PowerPoint tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca secara berulang juga. Oke, untuk kali ini mungkin cukup itu saja. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis atau penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.